Karamahnya kelihatan dari segi karangannya yang sangat banyak, padahal usianya hanya seandainya kita baca sampai kita mati tak selesai mungkin. Riyadhus Shalihin ini kitab kecil dibandingkan dengan Majmu'. Tolong kitab itu dibaca dan dikuasai. Taghfar bis-sa'adati, kalau kamu membaca Riyadhus Shalihin, menguasai dan mengamalkan, taghfar niscaya kamu beruntung bis-sa'adati, dengan mendapatkan kebahagiaan. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Wa'mala, dan amalkanlah itu. Wa'mala asalnya i'mal, bertemu dengan non taukid khafifah, i'malan, nunnya ditukar kepada alif menjadi i'malan. Wahtamma bil fardil ladzi la yuqrabu min dil afai bimithli dzalika akmala. Wahtamma bil fardi, hendaklah kamu memperhatikan fardu, serius atau peduli dengan perkara fardu, hal-hal yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya. Wahtama bil fardi, dan hendaklah kamu peduli dengan perkara fardu, alladzi la yuqrabu, yang tidak dijadikan pendekatan. Aslinya alladzi la yutaqarrabu. Taqarraba ya taqarrabu. Alladzi la yutaqarrabu, yang tidak dijadikan berdekatan, min zil ata'i, dari zat yang mempunyai pemberian, dari zat yang maha pemberi, maksudnya Allah, tidak dijadikan pendekatan bimisli dzalika, apa hal yang semacam itu. La yuqrabu, naibul fa'ilnya adalah bimisli dzalika jar majrur. Aslinya allazi la yutaqarrabu bimisli dzalika, yang tidak dijadikan pendekatan apa hal yang seperti itu. Pendekatan min zil ata'i, dari zat yang maha pemberi, akmala, dengan ihtimaman, akmala asalnya dengan kepedulian yang sempurna. Ihtamma ihtimaman akmala bil fardi, ini asalnya. Hendaklah kamu benar-benar memperhatikan persoalan-persoalan fardu, karena tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sarana taqarrub kepada Allah Ta'ala yang seperti fardu. Tanpa melakukan fardu, seseorang tak mungkin dekat dengan Allah. Ini yang dimaksud alladzi la yutaqarrabu bimithli dzalika min bil ata, yang tak mungkin dijadikan pendekatan dengan hal lain yang seperti itu. Jadi pertama-tama harus fardu dulu. Mazada abdun bin nawafil yakrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula wassam'a minhu thumma aynan basira ay mithli dzalika fil maqalibi harwala. Mazada abdun, senantiasa atau selalu, tidak henti-henti siapa seorang hamba, yakrubu ayyataqarrabu, maksud asalnya membuat pendekatan kepada Allah, bin nawafili, dengan perkara-perkara sunnah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah pertama-tama fardu, ya. Agar supaya sempurna, maka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara sunnah, ya. Fardunya dulu, kemudian sunnah-sunnahnya. Mazada abdun bin nawafil yakrubu, hamba selalu senantiasa bertaqarrub kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah.
hatta akuna sehingga ada aku lahu bagi abdun yadan adalah tangan wal arjula dan kaki, sehingga aku menjadi tangannya, menjadi kakinya, wasam aminhu dan menjadi pendengaran minhu daripada abd, summa ainan basiratan kemudian menjadi mata yang melihat. Maksudnya ainisla dzalika artinya seperti itu. Sehingga ada apa aku adalah seperti itu. Artinya seperti tangan, seperti kaki, seperti pendengaran, seperti penglihatan. Fil maqalibi harwala bercepat-cepat siapa Allah. Fil maqalibi di dalam menunaikan hal-hal yang diinginkan. Harwala cepat-cepat siapa Allah fil maqalibi di dalam menunaikan hal-hal, di dalam memenuhi hal-hal yang diminta, yang diinginkan. Artinya hambaku setelah mereka menyempurnakan perkara-perkara fardu, mereka mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara sunnah. Sehingga dia benar-benar dekat dengan aku. Apabila orang itu sudah dekat dengan aku, maka aku menjadi tangannya. Katanya Allah. Allah berfirman, ini firman Allah sesungguhnya. Apabila seorang hamba sudah dekat kepadaku, maka aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi matanya. Apa maksudnya? Ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama dinyatakan sendiri oleh musannif ainisli dzalika. Artinya aku seperti tangannya, aku seperti kakinya, aku seperti matanya, aku seperti telinganya. Artinya apa saja yang diinginkan oleh hamba itu langsung aku berikan. Ya. Sebab yang diinginkan matanya apa, yang diinginkan tangannya apa, yang diinginkan kakinya apa, ya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya aku menjadi tangannya, artinya tangannya hamba itu digunakan untuk hal-hal yang diridhai Allah. Kakinya seperti itu, pendengarannya seperti itu, tidak mendengarkan kecuali hal-hal yang diridhai Allah. Matanya seperti itu, tak melihat kecuali hal-hal yang diridhai Allah. Wa minha at-tawakkul, ialah di antara wasaya, di antara wasiat yang 9 itu tawakkul, pasrah kepada Allah. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika siqatan bi wa'dir rabbi akrama mufdila. Wa tawakkalan, dan hendaklah kamu pasrah kepada Allah. Tawakkalan juga fi'il amar, tawakkal bertemu dengan nun taukid khafifah menjadi tawakkalan. Hendaklah kamu pasrah kepada Allah, mutajarridan, keadaan kamu halai mutajarrid. Mutajarrid ini kedudukannya menjadi hal dari fa'ilnya tajarradan. Fa'ilnya tawakkalan. Fa'ilnya tawakkalan kan anta. Hendaklah kamu pasrah. Keadaan kamu halai mutajarrid. Ada mutajarrid, ada mu'ilnya. Mutajarrid ini artinya orang yang tidak punya tanggungan, tidak punya istri, tidak punya anak, ini namanya mutajarrid. Kalau kamu seorang mutajarrid, tidak punya tanggungan, pasrah saja kamu kepada Allah fi rizqika, di dalam soal rizki. Pasrah saja sudah. Sikatan biwa'dir rabbi, karena yakin terhadap janji Tuhan.
Karena sudah kadung yakin dengan janji Tuhan, seseorang bisa pasrah saja kepada Allah. Akrama hale maha hale maha dermawan Allah, mukbila dan hale memberi keutamaan. Kalau kamu seorang mutajarrid, tidak punya tanggungan keluarga, silahkan kamu pasrah saja kepada Allah dalam soal rezeki. Pasrah saja, percaya kepada janjinya Allah. Tapi dengan syarat jangan minta-minta. Tak, kalau pasrah betul, insya Allah rezekinya datang sendiri. Tapi mencari orang yang benar-benar pasrah sulit. Ammal mu'idu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin riyadihi mutawakkilan. Ammal mu'idu, adapun orang yang punya keluarga. Mu'il ini kebalikannya mutajarrid. Ammal mu'idu, adapun orang yang punya keluarga, punya istri, punya anak, fala yajuzu qu'uduhu, maka tidak boleh apa nongkrongnya mu'il. Tak boleh duduk-duduk nongkrong an maksabin, meninggalkan usaha diiadihi untuk keluarganya, mutawakkilan seraya pasrah kepada Allah. Kalau orang itu adalah mu'il, orang yang punya keluarga, anak, istri dan sebagainya, yang tidak boleh meninggalkan usaha, harus berkasab untuk mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya. Tidak boleh mengatakan pasrah kepada Allah. La tabdulan linnasi irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutazallila. La tabdulan, janganlah engkau menghinakan. Asalnya la tabdul, bertemu dengan nun taukid khafifah, la tabdulan. La tabdulan, janganlah engkau menghinakan linnasi kepada manusia, irdoka akan kehormatanmu. Asalnya la tabdulan irdoka linnasi, jangan sekali-kali kamu menghinakan kehormatanmu linnasi kepada manusia, tami'an fi malihim, halai berharap harta mereka, aujahihim atau kedudukan mereka, mutadzallilan seraya menghinakan diri. Mutadzallilan maknanya sama dengan la tabdul, halai menghinakan diri. Tolong kamu jangan sampai menjual kehormatanmu, jangan sampai menghinakan atau menjual kehormatanmu di hadapan orang lain dengan harapan mengharap harta mereka, mengharapkan kedudukan mereka. Ini jangan sampai. Jagalah kehormatanmu, ya. Janganlah kehormatanmu, jangan sampai dikorbankan gara-gara berharap pemberian orang, mendapatkan posisi dan seterusnya. Wa minha al-ikhlasu, wa minha, dan ialah di antara wasiat-wasiat yang 9 adapun ikhlas. Akhlis waza akhlis waza alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahi kadil kilah. Akhlis, ikhlaslah kamu. Akhlis ini fi'il amal dari akhlaso, akhlis. Hendaklah kamu ikhlas. Wada, adapun ini,
adapun ikhlas maksudnya. Wada adapun ini, yakni adapun ikhlas ini ialah alla turidu, kamu tidak bermaksud. Ialah kamu tidak bermaksud bita'atin dengan suatu taat, dengan amal-amal baik, tidak bermaksud illa taqarruba min ilahika, kecuali hendak mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Allah turida ialah kamu tidak bermaksud bita'atin dengan melakukan ketaatan, kebaikan, illa taqarruba min ilahika, kecuali bermaksud taqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhanmu, dzil-qila aidil hifdi, yang memiliki perlindungan. Hendaklah kamu ikhlas, kamu yang ingin bertemu dengan Allah dan ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, ya harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, tidak punya tujuan lain kecuali taqarrub. Tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. La taksidan ma'ahu ila waradid duna kasanaihim aw nahwi dzalika aw nahwi dzaka tawassula. La taksidan, janganlah kamu bermaksud. Janganlah kamu bermaksud, jangan sekali-kali kamu bermaksud ma'ahu, di samping taqarrub. Janganlah kamu bermaksud tawassulan, kepada membuat jalan. Ini jadi maf'ulnya la taksidan, ya. La taksidan, jangan sekali-kali kamu bermaksud ma'ahu, di samping taqarrub. Jangan bermaksud tawassulan, kepada membuat jalan. Membuat jalan ila waradid duna, kepada tujuan dunia. La taksidan ma'at taqarrubi tawassulan ila waradid duna. Kasanaihim, seperti pujian mereka, awnah widzalika, atau yang seperti itu. Bagaimana kalau tujuannya ganda? Bagaimana kalau seseorang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, apa sholat, apa puasa, apa sedekah, tujuannya ganda, selain ingin taqarrub kepada Allah, tapi juga ingin kepentingan dunia, untuk mendapat kepentingan dunia, ingin mendapat pujian dan lain-lain. Tidak boleh, ya. Jangan sekali-kali kamu bermaksud, di samping bermaksud taqarrub, jangan sampai punya maksud yang lain yang sifatnya adalah duniawi. Jadi harus murni. Wahdar riya'an muhbitan li ibadatin wangdur ila nadharil alimi fatakmula. Wahdar riya'an, dan takutlah kamu kepada riya. Riya ini kebalikannya ikhlas, ya. Takutlah kamu kepada riya, maksudnya jangan sampai kamu riya. Riya ini pamir, ya, melakukan kebaikan, ketaatan bukan karena Allah semata. Takutlah kamu kepada riya, muhbitan li ibadatin, yang dapat membatalkan ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan riya itu batal, tidak ada pahalanya. Muhbitan li ibadatin, yang membatalkan kepada ibadah. Wangdur, dan hendaklah kamu melihat
Melihat ila nazaril alimi, kepada melihatnya zat yang maha tahu. Hendaklah kamu melihat kepada melihatnya zat yang maha tahu. Zat yang maha tahu adalah Allah Ta'ala. Kalau kamu hanya melihat penglihatan Allah, fatakmula, maka kamu menjadi sempurna. Artinya cukup dilihat Allah, tak perlu ingin dilihat selain Allah. Ini yang dimaksud wanzur ila nazaril alimi fatakmula. Hendaklah kamu melihat kepada penglihatan zat yang maha tahu. Kalau begitu kamu akan menjadi sempurna. Penglihatan Allah Ta'ala sudah cukup, sehingga tak perlu dilihat selain Allah. Fatakmula ini dibaca nasab. Dinasabkan dengan an-mutmarah karena menjadi jawab daripada amal. Undur fatakmula. La tuzhiranna fadilatan kay tu'taqad, la tubrizanna liyunkiru karala ilah. La tuzhiranna, jangan sekali-kali kamu menampakkan. Ini asalnya la tuzhir, azhara yuzhiru, bertemu dengan nun taukid sakilah dimabdikan fathah menjadi la tuzhiranna. Jangan sekali-kali kamu menampakkan fadilatan akan keutamaan, kelebihan. Jangan sampai kamu menampakkan kelebihan, keutamaan yang kamu miliki. Melakukan sholat berrakaat-rakaat, khatam Quran berkali-kali, ya. Kemudian sedekah berjuta-juta. Janganlah engkau menampakkan hal itu, kaitu taqada, agar engkau dianggap orang hebat. Agar kamu diiktikodi, diyakini, dianggap orang hebat. Tak perlulah kamu menampakkan kelebihanmu, keutamaanmu dengan maksud kamu agar supaya dianggap orang hebat. Tapi juga sebaliknya, la tubrizanna, jangan sekali-kali kamu menampakkan. La tubriz maknanya sama dengan la tuzhir, jangan menampakkan. Domir baris kan. Asalnya la tubriz bertemu dengan nun taukid sakilah, la tubrizanna. Jangan sekali-kali kamu menampakkan radzaila akan perkara-perkara maksiat, diyungkiruka agar mereka ingkar kepadamu. Radzaila ini ya perkara-perkara maksiat. Dari satu sisi kamu tidak boleh menampakkan kebaikanmu dengan tujuan agar supaya kamu itu dianggap hebat. Tapi kadang-kadang menampakkan kebaikan itu penting bagi orang yang menjadi panutan masyarakat. Orang yang menjadi panutan masyarakat, kalau tidak pernah ketahuan sedekah, masyarakat enggan bersedekah. Orang tokohnya tak pernah sedekah, apalagi kita. Orang-orang yang jadi panutan seperti itu mungkin perlu juga menampakkan, bukan karena dia. Akan tetapi kamu jangan menampakkan perbuatan-perbuatan maksiat yang kamu lakukan dengan tujuan agar supaya dicaci maki, jangan. Orang melakukan dosa itu dosa. Kalau dosa dilakukan dengan pamer, itu dosa dua kali. Kalau melakukan dosa, ya tolong dosa itu disembunyikan. Rasulullah bersabda, man ata min hadihil qadurati sayyan falyastatir bi sitrillah. Barang siapa melakukan perbuatan dosa seperti ini, misalnya zina, ya, tolong dia menutup diri dengan satir Allah. Jangan ngaku. Orang berzina dianjurkan tak ngaku meskipun di hadapan pengadilan. Tak usah ngaku, langsung atau ke Allah.
Oleh karena itu alat bukti perzinahan itu sangat sulit diwujudkan. Agar supaya orang bisa dihukum dengan alasan berzina, kan harus dapat dibuktikan. Alat buktinya kalau bukan pengakuan adalah kesaksian 4 orang saksi yang berkualitas. Kalau sekarang mencari orang yang berkualitas 1 orang jangankan 4 sulit ya. Mana bisa ada 4 orang berkualitas melihat muda-mudi melakukan perzinahan, kan hampir mustahil itu. Kok sangat sulit ya? Maksudnya agar supaya orang itu aibnya ditutupi. Apa bisa seandainya diganti dengan alat modern CCTV? Tak bisa, karena visi Islam bukan untuk mengungkapkan aib, tapi sebaliknya untuk menutup aib. Oleh karena itu kalau melakukan dosa jangan pamer, dosa 2 kali. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'iblil musila. Imanu mar'in, adapun iman seseorang, la yakunu, tidak ada apa iman seseorang, takamala itu sempurna. Takamala ini fi'il madhi ya. Jumlahnya menjadi khabarnya la yakunu. Imanu mar'in, adapun iman seseorang, la yakunu, tidak ada apa iman seseorang, takamala itu sempurna, hatta yara, sehingga melihat siapa mar'in, siapa seseorang, melihat nasan kepada manusia, mustilah diperumpamakan biibilin dengan unta, sehingga dia melihat manusia sama dengan melihat unta. Iman seseorang itu belum sempurna terkecuali dia melihat orang sama dengan melihat unta. Artinya kalau dia melakukan kebaikan dilihat orang sama dengan dilihat unta. Kalau melakukan sholat berkali-kali dilihat orang sama dengan dilihat unta, ada pengaruhnya. Dengan demikian fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa, lam yafsalahu matalaimin fi dil'ula. Fayakunu, maka ada, madhuhum, apa pujian mereka, wa dhammuhum, dan cacian mereka, sawa, adalah sama, asalnya sawaan. Kalau melihat manusia sama dengan melihat unta, ini artinya bahwa pujian orang dan cacian orang sama saja. Dipuji dan dicaci sama. Lam yaksa laumata laimin, dia tidak takut. Lam yaksa, dia tidak takut. Laumata laimin, akan celaan orang yang mencela. Lam yaksa, dia tidak takut. Laumata laimin, kepada celaan orang yang mencela, fi dil'ula, ai fi dini dil'ula, di dalam agamanya azat yang maha tinggi. Di dalam agamanya azat yang maha tinggi. Artinya di dalam agama Islam, orang itu tidak perlu takut kepada celaannya orang yang mencela. Yang penting tidak dicela Allah. Wa minha al-uzlatu, di antara wasiat yang 9 itu uzlah. Uzlah itu isolasi diri ya. Isolasi diri, menjauhkan diri ke gunung atau kemana ya. La tashaban man kana ahla bitalatin batalatin wa tasahurin fid din, dzaka huwal bala. La tashaban, jangan sekali-kali kamu bersahabat. La tashab asalnya, fi'il madinya sahiba, mudhari'nya yashabu. La tashaban, jangan sekali-kali kamu bersahabat, man, kepada orang,
Karena yang ada siapa man ahli bitalatin adalah ahli pengangguran, batalatin, watasahudin dan kelengahan, ketidakpedulian, fitri di dalam agama. Kalau kamu mau berteman atau bersahabat harus milih-milih ya. Carilah orang yang baik. Karena persahabatan itu dampaknya luar biasa. Yang asalnya orang baik, gara-gara berteman dengan orang yang tak baik, menjadi tidak baik. Kalau baik dan tak baik itu berkumpul, saling tarik menarik. Kalau yang lebih kuat yang baik, yang tak baik bisa jadi baik. Kalau yang lebih kuat yang tak baik, yang asalnya baik jadi tak baik. Di sini dikatakan jangan sampai kamu bersahabat dengan orang yang pengangguran, tidak laguna. Di samping tidak laguna, dia tak serius di dalam menjalankan agama. Zakah wal bala itu adalah musibah. Zakah wal bala itu adalah belai, musibah. Berteman dengan orang seperti itu musibah. Wal uzlatul aula idza fasadat zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtala. Wal uzlatu adapun uzlah isolasi diri, tidak bergaul dengan orang, apa tak keluaran rumah atau pergi ke gua ya. Adapun uzlah al aula adalah yang lebih utama. Adalah yang lebih utama. Idza fasadaz zamanu, bila mana zaman sudah rusak. Uzlah itu lebih utama ya, daripada bergaul dengan orang. Kapan itu? Idza fasadaz zamanu, bila mana zamannya sudah rusak. Di zamannya Kimasan, zamannya sudah dianggap rusak. Kalau sekarang bukan rusak, tapi sangat rusak. Adapun uzlah adalah lebih utama. Idza fasadaz zamanu, bila mana sudah rusak apa zaman. Au khafa atau khawatir, atau di sini aunya bermakna waw ya. Au khafa dan ia khawatir. Mubtalan. Mubtalan ini adalah masdar mimi ya, dari ibtala yabtali ibtilaan wa mubtalan. Jadi mubtalan ini ai ibtilaan. Au khafa mubtalan, au khafa ibtilaan maksudnya ya. Atau khawatir terhadap ujian dan khawatir terhadap ujian min fitanin dari fitnah-fitnah bidinin menyangkut agama. Asalnya au khafa ibtidaan min fitanin waqi'atin bidinin, dan ia khawatir mubtalan ai ibtidaan ujian min fitanin dari fitnah-fitnah bidinin menyangkut soal agama. Apabila zaman sudah rusak, maka uzlah lebih baik. Di samping zamannya sudah rusak, dia khawatir teruji dengan fitnah-fitnah menyangkut agama. Fitnah agama ini yang dikhawatirkan sehingga sulit melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza idza khafa ruku'a wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.